Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan database kami dengan judul pemesanan tiket konser. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian Widianto dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Faroji. Saya DBM Akbar. Saya Siraisa Bibi. Saya akan membacakan dari bab 1, pendahuluan. Poin 1.1, latar belakang masalah. Pada era perkembangan industri kreatif di Indonesia, salah satu dalam bidang musik, pengelola data seperti data keuangan, penjualan tiket, dan pembuatan laporan masih sering menggunakan metode manual. Hal ini menyulitkan dalam pembuatan laporan karena membutuhkan waktu untuk mencari dan merekap data terlebih dahulu. Oleh karena itu, diperlukan metode untuk mengelola data agar memudahkan dalam pembuatan laporan kegiatan. Ini tentunya sangat membantu, apalagi di zaman sekarang yang serba sibuk. Dengan mengelolanya yang cukup mudah bisa menjadikan alternatif penghematan waktu. Pemesanan tiket sering memiliki pesanan tiket dalam jumlah yang besar dari berbagai jenis kalangan umur. Mengelola data yang baik dan efisien adalah kunci untuk menjaga agar tidak ada kehilangan data, menghindari kesalahan pengelola data. Basis data digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengelola pemesanan secara efektif. Tidak hanya itu, basis data juga digunakan untuk memanajemen pemesanan, pendataan, dan pembatalan tiket. Hal itu sangat membantu dalam meningkatkan efisien operasional, pembelian keputusan yang lebih baik, dan pengelolaan data yang lebih efektif. Poin 1.2, rumusan masalah. Poin pertama, bagaimana cara menganalisis kebutuhan sistem pemesanan tiket konser secara mendalam. Poin kedua, bagaimana merancang struktur database yang efisien untuk menyimpan data pemesanan tiket konser. Poin ketiga, bagaimana pengamanan data pemesanan tiket konser agar terhindar dari akses yang tidak sah. Poin keempat, bagaimana mengoptimalkan kinerja sistem pemesanan tiket konser agar mampu menangani beban yang besar. Poin 5, bagaimana mengintegrasikan sistem pemesanan tiket konser dengan sistem pembayaran secara aman dan efisien. Lanjut. Poin 1.3, tujuan pembangunan database. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket konser melalui platform berbasis web. Kedua, pemesanan tiket konser dapat dilakukan secara efisien dan terorganisir. Ketiga, mengatur atau mengelompokkan data agar mudah diperoleh secara cepat, tepat, dan pengambilan data tiket konser. Manfaat 1. Meningkatkan efisien sistem informasi. Pemesanan tiket konser memungkinkan pembeli dan administrator untuk mengakses informasi dan melakukan transaksi secara online dan dapat mengurangi waktu usaha yang terlibat dalam proses pemesanan tiket secara manual. 2. Mudahkan pengguna sistem informasi yang memudahkan pengguna dalam mencari pembelian tiket konser. 3. Memudahkan administrasi sistem informasi yang memungkinkan administrasi untuk mengelola data pembelian, mengakses informasi di mana saja, dan membuat laporan yang lebih cepat dan akurat. Keempat, meningkatkan peluang penjualan dengan sistem informasi yang diperhatikan. Penyelenggaraan acara dapat menyebarkan informasi tentang konser musik yang akan diselenggarakan yang dapat membantu meningkatkan peluang penjualan tiket. Lanjut, di bab 2 yaitu pembahasan. 2.1, nama dan tabel yang diperlukan. Nama database yang diperlukan dalam rancangan database pemesanan tiket konser. Berikut adalah beberapa tabel yang diperlukan dalam rancangan database pemesanan tiket konser. Yang pertama, yaitu tabel pemesanan. Tabel ini menyimpan data pemesan seperti no ID, nama, alamat, telepon, wilayah, fax, dan email pemesan. Kedua, yaitu tabel tiket.
tabel ini menyimpan informasi tentang nomor tiket, kelas, harga, judul konser, dan lokasi konser tersebut. Ketiga, tabel pesan. Tabel ini menyimpan informasi no pesan, no tiket, no ID, jumlah pesan, tanggal pesan, total harga yang harus dibayar oleh pemesan. 4. Tabel konfirmasi. Tabel ini menyimpan informasi no pesan, no tiket, no ID, tanggal main, jumlah pesan, dan pengiriman tiket. 5. Tabel pembatalan. Tabel ini menyimpan informasi no pesan, no tiket, no ID, konfirmasi, jumlah pesan, dan tanggal pesan tiket yang sudah dipesan sebelumnya. 2.2. Alasan database dibutuhkan oleh perusahaan yang menjual tiket konser. Dalam perusahaan besar, seperti perusahaan yang menjual tiket konser, pasti membutuhkan pengelola informasi tiket, pemesanan, dan pesan. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi tentang tiket yang tersedia, harga, tempat, waktu, dan judul konser yang tampil. Selain itu, basis data juga digunakan untuk menyimpan informasi pemesanan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan email, serta informasi transaksi seperti jumlah tiket yang dibeli, harga, dan metode pembayaran. Dengan menggunakan basis data, peserta dapat mengelola informasi dengan lebih efisien dan akurat serta memudahkan pelanggan dalam membeli tiket secara online. 2.3. Tujuan database diterapkan oleh perusahaan. 1. Perhatian pembeli dan penjual. Database ini membantu menghubungkan pembeli dan penjual dalam proses jual beli tiket konser sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. 2. Mudah dikelola. Database memungkinkan admin untuk mengelola data pemesanan seperti data harga tiket, kelas tiket, lokasi, dan transaksi dengan mudah dan efisien. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Database ini memungkinkan pembeli untuk mengakses informasi lebih cepat dan mudah sehingga membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Debi Akbar. Selanjutnya 2.4 teori basis data. Basis data adalah suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Basis data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal. Data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya. Terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi pada file basis data agar dapat memenuhi kriteria sebagai suatu basis data, yaitu yang pertama, kerangkapan data, yaitu munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada file basis data. Yang kedua, inkonsistensi data, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada file yang sama untuk beberapa file dengan kunci yang sama. Data terisolasi disebabkan oleh pemakaian beberapa file basis data. Program aplikasi tidak dapat mengakses file tertentu dalam sistem basis data tersebut, kecuali program aplikasi dirubah atau ditambah, sehingga seolah-olah ada file yang terpisah atau terisolasi terhadap file yang lain. Keamanan data. Keempat, keamanan data. Berhubungan dengan masalah keamanan dan dalam sistem basis data, pada prinsipnya file basis data hanya boleh digunakan oleh pemakai tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengakses. Yang kelima, integrasi data. Berhubungan dengan unjuk kerja sistem agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada suatu bagian sistem sehingga sistem selalu beroperasi dalam pengendalian penuh.
Selanjutnya ada 2.5, yaitu alur proses bisnis. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Yang kedua, pembukaan penjualan tiket. Yang ketiga, konfirmasi pemesanan. Yang keempat, penggunaan metode pembayaran. Kelima, verifikasi pembayaran. Keenam, konfirmasi transaksi. Dan ini contoh tabelnya. Dan selanjutnya 2.6, identifikasi kebutuhan entitas dan atribut. 2.6, yang pertama yaitu ada pemesanan. Di pemesanan ada nomor ID, nama, alamat, telepon, wilayah, fax, dan email. Membutuhkan tabel pemesanan karena tabel pemesanan akan menyimpan informasi penting terkait setiap pemesanan tiket. Informasi-informasi tersebut meliputi data pelanggan, yang informasi terkait pengiriman tiket jika diperlukan. Selanjutnya ada 2.6, yang kedua yaitu ada tiket. Tiket ada nomor tiket, kelas, harga, judul konser, dan lokasi konser. Tabel tiket ini diperlukan agar sistem informasi dapat mengolah dan melacak informasi-informasi tersebut dengan baik. Yang ketiga itu ada pesan. Pesan ada nomor pesan, nomor tiket, nomor ID, jumlah pesan, tanggal pesan, dan total harga. Tabel ini diperlukan untuk menyimpan informasi mengenai pesanan tiket yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi yang disimpan di dalam tabel pesan antara lain nomor pesan, nomor tiket, nomor ID, tanggal pesan, jumlah pesan, harga total. Selanjutnya ada konfirmasi. Konfirmasi ada nomor pesan, nomor tiket, nomor ID, tanggal main, dan jumlah pesan. Tabel konfirmasi untuk mencatat informasi mengenai konfirmasi pembayaran, konfirmasi pemesanan, dan detail transaksi. Dan yang kelima ada pembatalan. Pembatalan ada nomor ID, nomor pesan, nomor tiket, dan tanggal main, dan jumlah pesan. Tabel pembuatan tabel ini akan menyimpan data pembeli, nomor peserta, jumlah tiket yang dibatalkan, dan alasan pembatalan. Dengan adanya tabel pembatalan, sistem dapat mengambil keputusan terkait informasi pengelola tiket yang tersedia. Saya akan melanjutkan presentasi dari Debbie Muhammad M. Akbar, yaitu IRD. Yang pertama ada mapping ERD. Dalam proses perancangan basis data, diagram hubungan ERD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur data dan hubungan antara entitas dalam suatu sistem. ERD juga membantu memodelkan bagaimana data berhubungan satu sama lain dalam suatu sistem. Selanjutnya ada kardinalitas. Yang pertama ada pesan dengan pemesan. Entitasnya adalah pesan dan pemesan dengan relasi pemesan dapat memesan di pesan. Dengan kardinalitasnya one to many. Selanjutnya ada pesan dengan tiket. Entitasnya adalah pesan dan tiket dengan relasi tiket dipesan oleh pesan. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, pesan dengan konfirmasi. Entitasnya adalah pesan dan konfirmasi dengan relasi pesan diberi konfirmasi oleh konfirmasi. Kardinalitasnya one to one. Selanjutnya, pesan dengan pembatalan. Entitasnya adalah pesan dan pembatalan dengan relasi pesan dibatalkan oleh pembatalan. Kardinalitasnya one to one. Lalu, pemesan dan konfirmasi. Entitasnya adalah pemesan dan konfirmasi dengan relasi pemesan mengkonfirmasi status tabel konfirmasi. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya, pemesan dengan pembatalan. Entitasnya adalah pemesan dan pembatalan dengan relasi pemesan membatalkan dan dimasukkan ke tabel pembatalan. Kardinalitasnya one to many. Selanjutnya ada tiket dengan konfirmasi. Entitasnya adalah tiket dan konfirmasi dengan relasi tiket diberi konfirmasi oleh konfirmasi. Kardinalitasnya one to many. Yang terakhir ada tiket dan pembatalan. Dengan pembatalan,
Entitasnya adalah tiket dan pembatalan dengan relasi tiket dibatalkan oleh pembatalan. Kardinalitasnya one to many. Rancangan tabel. Rancangan tabel pemesan. Field yang pertama merupakan nomor ID dengan tipe integer yang merupakan primary key menggunakan auto increment. Field kedua merupakan nama dengan tipe data varchar 50 yang merupakan nama pemesan. Field ketiga adalah alamat dengan tipe varchar 200 yang menyimpan alamat pemesan. Field keempat adalah telepon dengan tipe data integer dengan size 20 yang merupakan nomor telepon. Field kelima ada wilayah dengan tipe varchar 100 yang merupakan wilayah pemesan. Field keenam adalah fax dengan tipe integer dengan size 20 yang merupakan nomor fax. Field ketujuh adalah email dengan tipe data varchar 100 yang merupakan email pemesan. Rancangan tabel tiket. Field pertama adalah nomor tiket dengan tipe integer merupakan primary key dengan auto increment. Field kedua adalah kelas dengan tipe varchar dengan bersize 5 merupakan kelas tiket. Field ketiga adalah harga dengan tipe integer size 15 yang merupakan harga tiket. Field keempat ada judul konser dengan tipe varchar dan size 100. Field kelima ada lokasi konser dengan varchar dengan bersize 100. Rancangan tabel pesan. Field pertama adalah nomor pesan dengan tipe integer merupakan primary key yang menggunakan auto increment. Field kedua adalah nomor tiket bertipe integer yang merupakan foreign key yang bereferensi dari tiket. Field ketiga adalah nomor ID bertipe integer yang merupakan foreign key yang bereferensi ke pemesan. Field keempat adalah jumlah pesan bertipe integer dengan size 10. Field kelima adalah tanggal pesan bertipe date. Field keenam adalah total harga bertipe integer dengan size 20. Rancangan tabel konfirmasi. Field pertama adalah nomor pesan bertipe integer merupakan foreign key yang bereferensi ke tabel pesan. Field kedua adalah nomor tiket bertipe integer merupakan foreign key yang bereferensi ke tiket. Field ketiga ada nomor ID bertipe integer merupakan foreign key yang bereferensi ke pemesan. Di field keempat ada konfirmasi bertipe varchar dengan size 10. Field kelima ada tanggal main dengan tipe date. Field keenam ada jumlah pesan bertipe integer dengan size 20. Field ketujuh adalah pengiriman bertipe varchar dengan size 50. Rancangan tabel pembatalan. Field pertama adalah nomor ID bertipe integer merupakan foreign key yang bereferensi ke tabel pemesan. Field kedua adalah nomor pesan bertipe integer yang bereferensi ke tabel pesan. Field ketiga nomor tiket bertipe integer foreign key yang bereferensi ke tabel tiket. Field keempat adalah konfirmasi bertipe varchar dengan size 10. Field kelima adalah jumlah pesan bertipe integer dengan size 10. Terakhir adalah field keenam, tanggal pesan yang bertipe date. Pembuatan database dalam MySkill. Membuat database tiket konser. Kita menggunakan statement create database untuk membuat database tiket konser. Membuat tabel pemesan. Dalam pembuatan tabel pemesan, kita menggunakan statement create table pemesan dengan field nomor ID sebagai primary key, nama, alamat, telepon, wilayah, fax, dan email. Membuat tabel tiket. Dalam pembuatan tabel tiket, kita menggunakan statement create table tiket dengan field nomor tiket sebagai primary key, kelas, harga, judul konser, dan lokasi konser. Membuat tabel pesan. Dalam pembuatan tabel pesan, kita menggunakan statement create table pesan dengan field nomor pesan sebagai primary key, nomor tiket sebagai foreign key, nomor ID sebagai foreign key, jumlah pesan, tanggal pesan,
dan total harga. Membuat tabel konfirmasi. Dalam pembuatan tabel konfirmasi, kita menggunakan statement create table konfirmasi dengan field nomor pesan sebagai foreign key, nomor tiket sebagai foreign key, nomor ID sebagai foreign key, konfirmasi, tanggal main, jumlah pesan, dan pengiriman. Membuat tabel pembatalan. Dalam membuat tabel pembatalan, kita menggunakan statement create table pembatalan dengan field nomor ID sebagai foreign key, nomor pesan sebagai foreign key, dan nomor tiket sebagai foreign key, konfirmasi, jumlah pesan, dan tanggal pesan. Masukkan record ke dalam tabel. Record yang pertama yang kita masukkan adalah tabel pemesan, di mana kita terdapat 10 orang yang lengkap diisi datanya mulai dari nama, alamat, telepon, wilayah, fax, dan email. Lalu tabel tiket, di mana kita terdapat ada 6 tiket yang merupakan yang pertama adalah dari konser Harmoni Jakarta berlokasi di Gelora Bung Karno Stadium yang memiliki 3 kelas yaitu Tribun, Festival, dan VIP. Begitu juga dengan konser Nusantara Soundscape yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki yang memiliki kelas Tribun, Festival, dan VIP juga. Lalu masukkan data tabel pesan, di mana saya akan mengambil contoh di mana pemesan dengan nomor ID 21 memesan nomor tiket yang bernomor 1 dengan jumlah 5, memesan pada tanggal 2 Januari 2023 dengan total harga 5 juta dan dicatat dalam nomor pesanan ke-11. Lalu tabel konfirmasi, di mana mereka mengkonfirmasi tentang pesanan tiket mereka. Lalu masukkan data tabel pembatalan untuk melakukan pembatalan tiket. Contoh studi kasus. Menampilkan detail pemesan dan tiket untuk setiap pesanan. Contoh studi kasus yang pertama adalah jika kita ingin menampilkan detail pemesan dan tiket untuk setiap pesanan, kita dapat menggunakan fungsi join untuk menggabungkan 3 tabel. Di mana di sini kita menggabungkan 3 tabel, yaitu dari tabel pesan, pemesan, dan tabel tiket yang memunculkan di sini ada nama, jumlah pesan, tanggal pesan, judul konser, dan lokasi konser. Mencari nama pemesan yang sudah melakukan pembatalan. Contoh studi kasus yang kedua adalah jika kita ingin mencari nama pemesan yang sudah melakukan pembatalan menggunakan subqueries. Di sini kita mencari nama dari tabel pemesan, di mana nomor ID-nya yang memiliki nomor ID yang sama dari tabel pembatalan yang dapat yaitu Selamat Akhirat dan ADGD. Menampilkan pemesan yang telah dikonfirmasi dan total harga masing-masing. Contoh di kasus ketiga adalah di mana kita ingin menampilkan pesanan pemesan yang telah dikonfirmasi dan total harga masing-masing. Yang dimana di sini dari data 3 tabel yaitu tabel pesan, pemesan, dan konfirmasi yang akan menampilkan nama pemesan, tanggal pesan, konfirmasi, dan juga total harga. Bab yang terakhir yaitu penutupan. Kesimpulannya adalah dalam perkembangan industri kreatif khususnya dalam bidang musik di Indonesia, pengolahan informasi manual dan pemesanan tiket konser masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pengguna premise information menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan efisiensi, menghindari kehilangan information, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi premise information membawa manfaat signifikan, termasuk memudahkan pengguna dalam pemesanan dan meningkatkan efisiensi administrasi dan memperluas peluang penjualan tiket. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.